wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Sehat. Mana ya? Oke, saya akan lakukan presensi terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil silakan angkat tangan bilang ya. Yang pertama, Adelia, Ahmad Fahmi, Ahmad Rian, Ananda Wahyu, Azifatul Hikmah, Derawita, Devita. Mana Devita? Gak kelihatan kamu. Di belakangnya Malika ya. Kemudian Pradea. Wah, gak kelihatan juga itu ya. Ibadillah Arifin, Isna Rahma, Muhammad Adi, Muhammad Alvin, kemudian Muhammad Andika, Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad Rausyan, Muhammad Wahyu, Nabila Dwi Kristianti. Kenapa hari ini nggak pakai olahraga? Sakit ya. Kalau sakit saat pembelajaran nanti bisa izin ke Pak Cahyo. Paham ya? Bajunya Pak Ketua Niko Cahyono, Nugi, Nur Sekararo, Rehan, Riyanda, Rizky Nazilur Rahman, Roysatul Masrika. Gak kelihatan ya, Devita ya, depan kamu ya. Siti Nur Azizah, Siva, mana Siva? Pandi, topinya dilepas Pandi. Nah, Vega, Vidya, kemudian Wahidato Rosida, Wiliana, dan terakhir Alia. Jadi semua. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Ya. Maka dari itu, ya, sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, Bram. Doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Hari ini tujuan pembelajaran hari ini sudah lihat apa yang kalian lihat sekarang? Apa coba? Sudahkah kalian melihat atau mau minum obat? Kira-kira minum obat apa yang sudah? Kita tambah darah atau ya teh apa? Tablet tambah darah. Bagaimana rasanya? Pahit? Manis gak? Lumayan. Lumayan manis atau lumayan pahit? Oke, ya. Sebelum Pak saya masuk ke sini, Pak saya ada sedikit permainan, ya. Oke, ya. Permainannya apakah sudah pernah ya? Kelas ini ya. Permainannya yaitu bumi itu bulat. Ya, sudah pernah? Belum. Oke, ya. Kita masih pagi. Permainan bumi itu bulat. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan langsung jawab. Oke ya. Cluenya atau kata kuncinya bumi itu bulat. Ya. Kalau angka Pak Chan nanti nyebutkan angka, silakan dianalisis kok bisa seperti itu. Ya. Bumi itu bulat. Ya. Kalau angka 6 itu 1, angka 9 itu 1, angka 10 itu 1. Kalau 18 itu 2. Ya, Siva. 2. Kenapa bisa 2? Ayo. Ya, benar ya, 18 itu 2. Saya yang belum paham ini, ya. Lanjut. Bumi itu bulat, ya. Kalau 16 itu 1, 80 itu 3, 88 itu 4.
Berapa? 4. Kenapa bisa 4? Soalnya 4. Ya, karena clue-nya pertama apa tadi? Bumi itu bulat. Kalau angka 6 berarti berapa bulatannya? 1. Kalau 8 bulatannya? 2. Ya, paham ya? Oke. Yuk. Yang kedua silakan berdiri. 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 Silakan menghadap teman sebelahnya. Kita bermain. Ini ya. Contoh ya. Nanti Sebelahnya yang temannya saling silang, kanan kiri kanan kiri. Oke, contoh, coba saling bertindihan tangannya. Oke, ya, yang tangan paling bawah, ya, stop dulu, stop seperti ini. Kalau Pak Cahyo bilang naik, ya, berarti tangan yang paling atas dorong dari bawah. Kalau Pak Cahyo bilang naik, berarti dorong. Nah, tangan yang didorong ini usahakan jangan kena, boleh ditarik. Ya, kalau Pak Cahyo bilang naik, contoh, ya, contoh. Ya, Pak Cahyo bilang naik, berarti tangan yang atas mukul dari bawah. Nah, ini jangan sampai kena, ditarik tangannya. Contoh, ulangi dari atas dulu. Naik. Nah, oke. Kalau naik, berarti tangan yang atas mukul dari bawah. Kalau turun, berarti yang bawah naik ke atas. Oke ya, kita coba dulu. Saling silang tangannya. Ya. Oke. Pakai permainan cerita ya. Pak Jono sedang memanen jambu. 2, pahami namanya 2. Pak Jono sedang memanen jambu. Dia sedang mengambil sebuah tangga. Kemudian Pak Jono naik. Oke, siapa yang kena coba angkat tangan. Ya, cluenya apa tadi? Kalau naik berarti yang atas dorong dari bawah. Oke, lanjut ceritanya. Masih. Yo. Masih. Tadi seperti tadi. Ulangi dari awal. Pak Jono naik ke atas ya. Tadi masih tadi naik ke atas tangga untuk mengambil jambu. Kemudian setelah mengambil jambu, Pak Jono turun ke bawah. Kalau turun yang atas, yang bawah dorong. Oke. Bang, Pak. Oke. Coba ya. Ya. Konsentrasi lo ya, yang bisa sebagian. Kalau ada aba-aba naik, ya, berarti yang atas ini dorong dari bawah karena untuk naik. Yang mau didorong ini ditarik, jangan sampai kena. Pak Jono naik atas tangga. Nah, langsung jumpet gitu. Ya, konsentrasi, kecepatan mata, refleks sama fokus. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini perhatikan, ya. Tujuan pembelajaran ini cara menggunakan obat dengan benar. Oke, sebelum nanti Pak Cahyo masuk materi, sudah pernah minum obat ya? Oke, kira-kira yang sudah diminum obat apa? Selain tablet tambah darah? Dokter, obat itu manis atau pahit? Ada nggak obat yang manis? Vitamin? Sirup. Ya. Kenapa kok anak kecil biasa dikasih sirup yang manis? Biar doyan, jangan biar gelem Pak, ya harus gelem ya karena untuk kesembuhan. Ya. Oke. Ya. Jadi Pak Cahyo nanti akan putarkan sebuah video, silakan diamati ya video tersebut. Setelah itu nanti Pak Cahyo akan menjelaskan poster ini. Seumpama nanti ada pertanyaan bisa angkat tangan.
Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Jangan lupa juga ya, untuk memperhatikan frekuensi minum obat, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh. Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi obat. Lain hal nih, dengan pengertian lama pemakaian obat. Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, muncul ruam atau bintik merah pada kulit, segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Gejala sama belum tentu obatnya sama loh, jadi jangan berbagi obat ya. Kalau tadi kita membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat, cara menggunakan obat juga tergantung pada bentuk obatnya. Tahukah kamu, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Pertama, hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan membeli antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik, batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan hepatitis. Berikut ini adalah cara menggunakan antibiotik bijak oleh masyarakat. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Untuk info lebih lanjut mengenai Gema Cermat, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke, sudah menonton videonya? Oke, judulnya apa tadi? Cara menggunakan obat yang benar. Kira-kira kalian sudah menggunakan obat yang benar belum? Kalau sakit itu minimal untuk minum obat itu sehari berapa kali? Sebelum atau setelah makan? Ya, setelah makan. Tadi juga dijelaskan di video, ada obat antibiotik yang tidak boleh dibeli secara bebas. Ya, jadi kalau membeli antibiotik harus sesuai anjuran. Oke ya. Nah, sudah menonton ini, kemudian nanti akan saya bagikan LKPD atau lembar kerja satu. Nanti bagi kelompok ya, sesuai regu tiket. Laki-laki 1, 2, 3, pas. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi laki-laki 3, cewek 3. Ya, oke. LKPD saya bagikan maksimal 6 kelompok, 6 orang. Maksimal 6 orang. Kalau enggak sesuai dengan urutan aja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga, sana. Tiga, tidak sering komplain apa? Ini 6, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Dari 1 Mas Rika, 6 ya. Alvin. 1, 2, 3. Oke. Ya, ini 6 ya. 6, 1, 2, 3. Sekian kelompok ya. 3, 1, 2, 3.
Oke, bisa langsung berdiskusi. Pak saya sambil menjelaskan posternya. Gabung. Ya. Ada yang maksimal 6. Ya. 1, 2, 3. Ya, sambil dibuka LKPD-nya, Pak saya jelaskan mengenai cara menggunakan obat yang benar. Bisa dilihat dulu. Cara menggunakan obat yang benar. Di situ juga ada nanti. Yang pertama, halo. Yang pertama, baca aturan pakai pada kemasan atau etiket sebelum menggunakan obat. Ya. Kemudian gunakan obat sesuai aturan pakai, dosis, rentang waktu dan lama penggunaan obat. Ya. Ya, di sini jelaskan untuk antibiotik berapa ini? 3 kali 1, berarti sehari pagi, siang, sore atau malam ya. Oke, di slide kedua obat bebas itu menggunakan warna apa ini? Ya, kemudian obat bebas terbatas warna biru. Kemudian tidak digunakan secara terus-menerus. Kalau terus-menerus nanti akan berakibat kecanduan. Kalau kecanduan maka akan terjadi OD. Apa itu OD? Overdosis, keracunan malah, bukan menyembuhkan tapi malah menjadi racun. Ya. Oke, di sini banyak nanti bisa dibaca. Oke, waktu diskusi 15 menit. Silakan nanti bisa dibaca. Dengarkan. Ini 1, 2, 3, 1, 2. Ini 2 ya, 4 ya. Oke, sambil dibaca pertanyaannya. Ya, ya, pertama ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sana 6 terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, diskusi boleh, tempat duduknya boleh digeser. Aku dulu. Sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian. Boleh sambil lihat, Dosis diskusi boleh sambil lihat. takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Taruh saja, ya. Jangan lupa juga ya untuk memperhatikan frekuensi minum obat, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh. Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan yang tepat. Lain halnya dengan pengertian lama pemakaian obat. Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan Soalnya ada 5 ya. pengobatan yang Dan itu nanti kalian bisa cari di apabila poster. timbul gejala seperti gatal-gatal, hidung lupa, kemudian pada kulit, segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa fasilitas kesehatan terdekat. Gejala sama belum tentu penyakit sama loh. Jadi jangan berbagi obat ya. Kalau tadi kita membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi serta lama pemakaian obat, cara menggunakan obat juga tergantung pada bentuk obatnya. Tahukah kamu, penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik. Pertama, hanya untuk infeksi bakteri. Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik.
antibiotik. Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Jangan membeli antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik, batuk pilek tanpa sesak, influenza, cacar air, gondok, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa darah atau lendir, dan hepatitis. Berikut ini adalah cara menggunakan antibiotik bijak oleh masyarakat. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri. Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah. Tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik. Wah, itu ada posternya nggak di LKPD? Ada posternya, silakan dilihat. Nah, silakan diamati dulu. Si penulis miring. Ini kan bagian tak. Untuk info lebih lanjut mengenai kemaceman, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas. Dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat, sebelum menggunakan obat, kita harus mengetahui 3 hal, yaitu dosis, frekuensi, serta lama pemakaian obat. Dosis adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan bergantung jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien. Jangan lupa juga ya untuk memperhatikan frekuensi minum obat, karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh. Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau perawatan. Lain hal nih dengan pengertian. Kalau posternya tidak kelihatan, saya bantu dari sini. Yang slide berapa? Slide pertama atau kedua? Ini dulu. Oke. Ini slide kedua nih. Ini slide pertama. Tapi aku Oh, ganti. Kira-kira soal yang ada di LKPD itu bisa dikerjakan dengan cepat atau tidak kira-kira? Kalau yang bisa menganalisis poster pasti bisa.
Sudah sampai mana lu? Jadi meski semua cerita jadi obat. Jadi dulu hari ini. Pak, namanya nama panjang, Pak. Ya, nama panjang. Terus. Iya, namanya diketik nama panjang. Kalau Arifin belum kelihatan, tak besaran lagi, Bin. Kecilkan lagi. Bisa dikonsumsi. Cara menggunakan obat dengan benar. Oke, ada kelompok yang sudah selesai? 5 menit lagi. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kamu kelompok 6. Atau dikasih nama kelompok 6, grup apa? Boleh. Grup Akatsuki. Oke, kalau sudah kembali ke tempat duduk, nanti akan saya tunjuk. Nanti akan maju satu-satu. Ya, satu kelompok diwakili 2 orang. Keputusan kelompok. Boleh. Bentar. Lebih yang lain dulu. Nanti. Oke, yang sudah selesai kelompok mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 6. Ya, oke. Nanti keluarnya baru-baru. 5 menit lagi. Kelompok nanti yang maju kelompok 6 dan juga kelompok 3. Oke, sudah ya? Oke, berarti kan yang sudah selesai kelompok berapa? 6, oke. Kita beri kesempatan untuk kelompok 6 bisa maju ke depan. Ayo. Ayo, lihat ya. Ayo. Silakan dibacakan hasil diskusi. Oke. Ya. Tapos sudah apa nanti? Tapos. Oke ya, perhatikan. Langsung ke halaman kedua. Langsung ya. Saya akan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi. Pertanyaan dan jawaban. Oke? Saya. Yuk, ke tengah. Jangan mepet meja. Oke? Silakan dipresentasikan. Bisa salam dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada betul. Berapa lama aku bikin definisi yang berarti kayak Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. Saya mau satu kelompok lagi. Kelompok yang siap atau yang berani? Ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Berdua yuk. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang keras ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amati dan berangkat kita dengan segala pertanyaan. Mulai diem. Antibiotik digunakan 3 sampai 5 hari. 2. Sebutkan 3 cara menggunakan obat sesuai ketentuan. Dosis, tentang waktu, lama penggunaan obat. 3. Dalam aturan obat yang memiliki tanda hijau yang merupakan ada obat bebas. Lanjut. 4. Kenapa seseorang harus berhenti menggunakan obat? Karena menghindari terjadinya OD atau overdosis. 5. Apakah kalau penyakit sama bolehkah mengambil obat yang sedang dikonsumsi oleh orang lain? Berikan alasannya. 3. Menggunakan obat orang lain meski gejala penyakitnya sama. Oke, terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 6 sudah bagus presentasinya, cuman secara vokal lebih bagus kelompok 1 ya. Kalau presentasi ke depan usahakan vokal lebih baik. Oke ya, kita bahas dulu soal yang pertama. Berapa lama ketentuan penggunaan antibiotik yang benar? 3 sampai 5 hari. Sudah jelas ini ya? Jangan, boleh. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 cara gunakan obat sesuai ketentuan. Yang pertama, yang pertama sesuai dosis. Kedua, tentang waktu. Ketiga, lama penggunaan. Ya, tidak mungkin kalian akan terus menggunakan obat. Kemudian yang nomor 3, dalam aturannya obat yang memiliki tanda hijau dibungkusnya merupakan tanda obat bebas ya. Besok kalau emang ada obat silakan dicek tandanya. Ada tanda hijau, ada tanda biru atau apa itu ungu ya. Biru ya maksudnya ya. Kemudian yang nomor 4. Nah, kenapa seseorang harus berhenti menggunakan obat? Oke, berarti efek samping ya. Contohnya, yang suka minum vitamin C ada? Kalau vitamin C terlalu banyak ke tubuh, akhirnya bagus atau tidak? Ya, maka harus dihentikan. Oke, yang nomor 5 tadi kelompoknya Niko udah bagus. Apakah kalau penyakit sama, bolehkah memakai obat yang sedang dikonsumsi orang lain? Tidak boleh. Berikan alasannya. Oke, walaupun gejalanya sama, belum tentu penyakitnya juga sama. Maka harus sesuai aturan dokter. Oke ya, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, yang terakhir ya, Pak saya mengingatkan untuk
yang sedang menggunakan obat jangan lupa dicek batas kadaluarsa atau expired EXP. Jarang kalian lihat ya ada di bungkusnya ya. Kalau beli bungkus makanan dicek expirednya berapa. Tiba-tiba expirednya besok kamu makan sekarang. Yang terjadi apa coba? Sakit perut, keracunan. Ya. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti kita akan disambung di hari yang berikutnya. Ya. Maka dari itu, untuk pertemuan kita tentang hari ini materinya apa? Cara menggunakan obat yang benar. Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, ya. Terima kasih, nanti ketua kelas bisa mengumpulkan LKPD-nya. Kemudian nanti kita langsung aktivitas keluar. Sebelum nanti aktivitas keluar, meja, kursi kembali dirapikan. Oke? Perhatikan. Semuanya. Oke, belum ya? Belum? Oke, siap, gerak. Ya, untuk mengakhiri kegiatan di dalam kelas, semoga kita bertemu lagi di keadaan yang sehat di depan. Ya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bisa jalan keluar. Itu.